Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa ANB Channel dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala melimpahkan hidayah dan taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, saat ini studio ANB Channel kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Natasyarraf bi ziyaratihi wa bi hudurihi. Kami merasa sangat bahagia dengan kehadiran beliau. Beliau adalah Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Mas'ud LC Hafidhahullah Ta'ala. Dan beliau saat ini sudah berada di hadapan saya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, bikhair, alhamdulillah. Insyaallah. Asli Lampung Ustaz ya? Asli Lampung. Barakallah. Asli Lampung. Ini perjalanan dari Solo, kemudian singgah di Jogja. Masya Allah. Mau balik ke Lampung? Mau balik ke Lampung. Masya Allah. Barakallah. Jadi Lampung, Solo, Jogja, balik ke Lampung. Ada singgah di Jakarta. Oh gitu. Barakallah fiik. Masya Allah. Ini adalah safari dakwah berarti. Nah, safari dakwah. Alhamdulillah kita turut mendapatkan keberkahan dari safari dakwah beliau, sehingga ANB Channel bisa dihadiri oleh beliau. Ustadz Abdullah Mas'ud lulusan dari Ma'had Haram. Ma'had Haram. Mekah. Nah, berapa tahun Ustadz belajar? Saya di Ma'had Haram 10 tahun. Subhanallah. 10 tahun. Itu dagang atau belajar? Belajar. Masya Allah. Tolong di pemirsa ya. Ini 10 tahun belajar. Nah, coba. Ya 10 tahun itu karena memang kita background ilmu sebelumnya tidak ada. Subhanallah. Memang kita kalau di Jogam sepertinya belajar lama tapi nggak dapat apa-apa gitu kan ya. Masya Allah. Nah, kita sadarnya ya begitu sampai di Ma'had Haram, kita mau daftar Ma'had Haram, lihat persyaratan kurikulum yang ikhtibar qabulnya, kita lihat lah kita ini bisa masuk SMP saja, ini udah berapa nih. Oh gitu. Ya sudah, kita tahu diri kan ya, kita daftar dari SMP saja. Nah, di situ mungkin teman-teman heran, cuma untuk S1 saja kenapa sampai 10 tahun. Padahal di Indonesia sudah lulus pesantren tingkat aliyah, SMA. Kalau di pesantren juga nggak ada tingkatannya. Oh gitu. Pesantren Jogam itu hanya pesantren itu ada levelnya, cuma pesantren CKM, artinya itu mereka mencetak mubalek begitu saja. Nah, kemudian setelah itu mereka akan nyantri lagi untuk menghatamkan kutubus sittah. Nah, cuma itu saja kalau pesantren di Jogam. Jadi mereka nggak ada level ini tingkatannya SMP, SMA atau nggak ada mereka di situ. Ustadz masuk ke Mekah usia berapa ya? Saya masuk ke Mekah usia 24 tahun. Nah, berarti kan lulus SMA ya? Ya. Tapi turun ke SMP. Turun ke SMP. Ke kelas mutawasithah. Barakallahu fiik. Tayyib. Posisi Ustadz ya. Jadi antum sebagai salah satu dai sebelumnya adalah salah satu dai di Jokam. Di Jokam. Ya. Lulusan dari Pondok Pesantren Jokam. Iya. Kemudian berangkat ke Mekah itu atas inisiatif pribadi atau sebagai utusan? Sebagai utusan. Sebagai utusan. Kaderisasi. Kaderisasi. Masya Allah. Iya. Banyak itu yang berangkat bareng. Waktu gelombang pertama itu ada kita bertiga. Bertiga. Itu bertiga. Yang itu utusan resmi itu bertiga. Kemudian ada dari keluarga imamnya, itu ada banyak di situ, mungkin hampir 10 orang mereka. Tapi yang murni itu utusan kita bertiga. Termasuk Ustadz Khalil. Ustadz Khalil, Ustadz Abdul Aziz, dan saya. Masya Allah. Nah, sebenarnya ada satu lagi Ustadz kita, yaitu Ustadz Fauzi Junaidi. Nah, cuma beliau nggak jadi diberangkatkan karena beliau ini sering mengkritisi pengurus nih. Oh gitu. Gitu. Ini berbahaya kalau dibawa keluar ya. Berbahaya, gitu. Berbahaya. Akhirnya beliau nggak jadi diberangkatkan. Masya Allah. Jadi pemirsa yang kami hormati, kehadiran beliau di sini kita anggap sebagai salah satu di antara narasumber pelengkap ya. Iya. Dulu kita punya sesi pertama diisi oleh Ustadz Khalil Bustami, membahas tentang Jokam. Masya Allah. Dan karena
banyak pertanyaan dari para pemirsa ANB. Tolong dong dijelaskan lebih detail gitu ya, terutama untuk masalah imamah yang membuat kenapa Jukam itu begitu eksklusif. Dan juga loyalitas para pengikutnya, Masya Allah ya, hampir 100%. Iya. Ya, baik. Nah, sebelum ke situ Ustadz, mungkin Ustadz bisa jelaskan kira-kira kedekatan Ustadz dengan Jukam itu sejauh mana? Yang pertama, saya lahir di keluarga yang 100% Jukam. Nah, keluarga saya terutama dari bapak saya itu 100% Jukam. Berarti Jukam sejak lahir? Sejak lahir. Sejak lahir. Dan rata-rata keluarga saya itu masuk di kepengurusan Jukam. Masya Allah. Nah, kalau di tempat saya dulu ya, saya ingat itu kiainya paling bawah itu namanya kiai kelompok, itu bapak saya sendiri. Oh gitu. Kemudian kiai desanya yang kiai di atasnya itu sepupu saya. Kemudian kiai daerahnya itu imam wilayah daerah itu berarti kelas kabupaten. Kalau di Jukam bisa setara kabupaten lah. Tapi mereka kan nggak mengacu itu, mereka hanya mengacu pada jumlah jamaah gitu. Oh gitu. Jadi kadang-kadang di Jukam satu kabupaten bisa 5 daerah dan sebagainya, dan mengacu ke jumlah jamaahnya. Nah, itu kiai daerahnya paman saya sendiri. Nah, kemudian di pusat juga paman saya itu wakil 4 itu wakil amir. Masya Allah. Wakil amir. Berarti ini darah biru saya sebenarnya. Terus saya sendiri sejak umur 15 tahun saya sudah aktif jadi mubalik Jukam. Masya Allah. Nah, saya pernah ditugaskan jadi mubalik di Karanganyar, kemudian Karanganyar Solo. Nah, kemudian pernah juga ditugaskan sampai ke ujung Sulawesi sana di daerah Toli-Toli namanya. Masya Allah. Kabupaten Toli-Toli. Kemudian mulai tahun 2020 saya mulai diminta ngajar di pesantren pusatnya Jukam di Kediri. Iya. 2020 berarti sudah pulang dari Mekah? Belum. Oh, belum. 2020 itu saya masih umur 20 tahun ya. Nah, itu saya mulai ngajar di pesantren itu. Nah, kemudian tahun 2004. Nah, 2004 itu saya dapat tugas dari Imam Jukam waktu itu. Berarti apa nih Ustaz? Tadi 2020? Iya, 2020. Baru kemarin kalau 2020? Keliru. Tahun 2000 ya? Tahun 2000. Tahun 2000. Nah, tahun 2000 itu saya mulai ngajar di pesantren di pusat Kediri. Di pusat Kediri. Kemudian tahun 2004 ini saya dapat tugas di Makkah untuk belajar ke Makkah. Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian tahun 2015 saya pulang dari Makkah. Nah, di situ saya mulai banyak jabatan ini. Kalau istilah Jukam ini dapuan. Saya diantaranya masuk di Korps Mubalik Paku Bumi. Ada Korps Mubalik Paku Bumi. Mubalik Paku Bumi. Mubalik Paku Bumi ini siapa? Ini Mubalik pusat. Ustadz pusatnya itu namanya Mubalik Paku Bumi. Kemudian saya juga masuk di anggota ulama 10. Masya Allah. Pusat itu ya? Ya, pusat. Nah, ulama 10 ini kalau di Jukam ini majelis tertingginya gitu. Majelis tertingginya. Kemudian banyak lagi jabatan-jabatan. Itu setelah pulang dari Mekah? Setelah pulang dari Mekah. Di posisi itu apakah Ustadz masih loyal dengan Jukam atau sebenarnya sudah ada perubahan? Sebenarnya kita hanya di posisi seperti itu. Kalau secara akidah sudah enggak ya. Sudah enggak, cuma kita ini pengen untuk gimana sih bisa memperbaiki sedikit-sedikit gitu. Dari dalam ya. Jadi bertahan untuk mengajak yang orang dalam biar bisa bergeser. Sejauh mana perubahannya ketika itu? Sangat sulit sekali. Masya Allah. Sangat sulit sekali karena mereka sangat sensitif ketika ada perbedaan pemahaman, itu sangat sensitif. Nah, sehingga kadang-kadang kita ini mau memasukkan sesuatu itu hanya, kalau istilahnya yahmi haulal hima saja. Muter-muter gitu, giliran poinnya nggak jadi disampaikan. Sering kali terjadi seperti itu, dan kita lebih banyak keberhasilan atau yang ada sekarang ini sebenarnya mereka ini
waktu kita masih di Jokam, kita belum sampai mengajarkan kepada mereka ini akidah yang seperti ini salah belum. Oh gitu. Nah, mereka ini rata-rata bisa masuk dari kita buat mereka senang dengan ilmu. Nah, kita buat mereka senang dengan ilmu, mereka kenalkan mereka dengan ilmu-ilmu Islam, gitu ya. Mereka yang sebenarnya yang mereka yang beda dengan kajian rutin Jokam. Betul. Jadi yang biasanya mereka tuh nggak kenal fikih itu apa sih. Nah, kita kenalkan ini kita sedikit kajian fikih, gitu ya. Kita kenalkan sedikit mereka kajian sirah nabawi, kita kenalkan mereka sedikit apa istilah-istilah akidah yang akhirnya nih mereka banyak penasaran nih. Mereka banyak penasaran, akhirnya banyak baca-baca sendiri, gitu. Terus kalau kita sendiri di dalam hampir nggak bisa. Kita itu kalau menyampaikan itu harus hati-hati milih targetnya, gitu. Melipir ya. Silakan aja melipir. Iya, gitu. Baik. Jadi kalau itu sekiranya orang ini aman betul, kita berajak ngomong dia. Nah, sekarang kan kita lihat saja. Yeah. Jadi ex Jokam yang keluar dari Jokam kan alhamdulillah sekarang sudah cukup banyak pengaruh dari pulangnya dai 10 tadi apa? Ulama 10 ya? Bukan. Kita cuma bertiga aja yang keluar. Yang utamanya kan kita bertiga. Yang bertiga itu ya? Iya. Jadi Ustadz Abdullah Mas'ud, Ustadz Khalil Bustami sama Ustadz Abdul Aziz. Iya, betul. Itu mulai dari kapan Ustadz sebenarnya gelombang keluarnya X ini? Kalau gelombangnya mulai dari awal 2018, ketika kita ketahuan kan, jadi waktu itu tuh sebenarnya ada salah satu murid utama kita ya, kan kita di sana itu kan minta dibikinkan kalau istilah mereka GU, generasi ulama. Kita punya dalih ke mereka, ya kita ini sudah tua-tua ini, kita butuh generasi penerus kan. Kita minta mereka untuk memilihkan kita pemuda-pemuda yang mereka anggap itu paling cerdas, paling potensial, itu yang kita bina. Nah, pemuda-pemuda ini sebenarnya kita mengajari mereka juga dengan cara yang sangat halus. Nah, artinya pemahaman itu kita nggak secara langsung mengajarkan kepada mereka, enggak. Paling kita kasih tugas mereka baca kitab ini, baca kitab ini. Nah, dari situ kan mereka banyak tahu, gitu kan. Mereka banyak tahu. Nah, sampai pada akhirnya tuh dari sebagian mereka begitu sudah paham kan, maunya kan ini tanya ke kita nih, desak kita untuk jawab apa adanya. Kita kan nggak berani ya. Nah, kita nggak berani. Akhirnya mereka namanya anak muda kan ya, nah semangat bersih-bersih di internet, cari-cari kontaknya ustadz-ustadz, ternyata mereka akhirnya nggak tahu bagaimana mereka bisa sambung dengan Ustadz Abdullah Rai. Nah, itu mereka bisa sambung sama Ustadz Abdullah Rai. Nah, ini kan akhirnya mereka tambah semangat lagi. Itu ada berapa orang, 5 orang atau 7 orang itu mau menyatakan keluar, mau pindah ke Ustadz Abdullah Rai. Nah, saya kan agak bingung kan, ini nggak mungkin kalau murid-murid saya ini keluar terus saya nggak disangkut pautkan, kan nggak mungkin. Nah, akhirnya mereka ini tak kumpulkan, ya udah apa yang menjadi penasaran mereka itu saya jelaskan semuanya, tapi saya minta mereka untuk ngerti saya lagi usaha seperti ini, gitu. Nah, ternyata ya mereka orang-orang idealis sudah, jadi nggak bisa dikasih diajak kompromi begitu, nggak bisa. Dan bahkan pembicaraan saya dengan mereka itu direkam. Oh gitu. Direkam, ditunjukkan kepada imamnya. Ya sudah selesai. Ya sudah, wassalam. Sudah selesai. Nah, di situ kita kemudian dikeluarkan dari pesantrennya. Nah, rata-rata teman-teman yang ikut hijrah ini, mereka ini kebanyakan mereka belum tahu. Oh gitu. Ya, belum tahu. Mereka ini kebanyakan kalau menurut saya ini, mereka ini ibaratnya orang itu istilahnya lagi seneng-senengnya ngaji, gitu. Gurunya dinonaktifkan. Oh, gitu loh, gitu. Lagi senang-senangnya ngaji, gurunya dinonaktifkan. Nggak tahu latar belakangnya apa? Nggak tahu latar belakangnya, makanya menggiring mereka untuk istilahnya fix kita harus keluar itu kita juga butuh waktu lama. Nah, mungkin ada 1 tahun mungkin baru kita tegaskan kepada mereka kita harus keluar. Masya Allah. Itu kesabaran yang luar biasa. Ya, betul, kesabaran yang luar biasa. Barangkali cerita seperti ini kan banyak apa yang mungkin pemirsa juga tidak tahu ya. Dan saya kira ada banyak hal yang sebenarnya kita juga tidak harus tahu.
Jadi Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai sendiri, disertasi beliau tentang Jokam ya. Makanya kemudian beberapa pemuda dari Jokam, mereka kenapa ingin belajar dari Ustadz Abdullah Rai? Karena latar belakang disertasi itu. Taib. Selanjutnya Ustadz, barangkali lebih mengerucut. Seperti yang kita tahu, Jokam itu kan eksklusif saja. Iya, sangat eksklusif. Eksklusif. Jadi deweni kalau bahasa orang Jawa. Bisa nggak Ustadz sebutkan beberapa contoh eksklusif yang dilakukan oleh Jokam, dan sekarang MUI sudah melakukan pendekatan itu, kira-kira pengaruh untuk membuka suasana eksklusif itu sejauh mana? Eksklusifnya Jokam itu sebenarnya juga apa ya? Mungkin kalau orang awam atau orang yang nggak tahu mereka, kayaknya Jokam itu wajar-wajar saja kok ya. Nah, bahkan mungkin di masyarakat mereka itu juga banyak mengadakan kegiatan sosial. Nah, gitu. Jokam itu akan terlihat eksklusif ketika misalnya masalah sholat nih. Nah, masalah sholat berurusan dengan ibadah. Nah, berurusan dengan ibadah. Ini. Kenapa mereka jadi eksklusif dalam urusan ibadah ini? Karena mereka yakini di luar mereka ini kafir. Nah, keyakinan sampai itu ada? Iya, betul ada. Nah, bahkan kalau bahasa imamnya nggak cuma kafir gitu tak ya. Jorok lah, saya nggak pantas untuk saya ucapkan di sini. Jadi untuk doktrinnya nggak hanya kafir, lebih buruk dari itu. Nah, ini kan jadi membangun perilaku yang eksklusif tadi. Jadi misalnya waktunya ibadah nih, mereka nggak mau kalau sholat dimakmumi oleh orang di luar Jokam, nggak mau karena yakin nggak sah kan. Diimami orang tua Jokam nggak sah. Gitu. Jadi mereka kalau misalnya harus sholat dengan orang di luar Jokam gimana? Ada pilihan utama kalau mereka harus berusaha untuk jadi imamnya. Ada pilihan kedua, kalau nggak bisa jadi imamnya, nah mereka akan bagaimana caranya? Mereka sholat sendiri. Nah, biasanya sih kalau gitu misalnya nanti dilama-lamain di tempat wudhu gitu ya, biar telat. Biar telat, nanti selesai sholat baru masuk gitu ya. Kalau misalnya terpaksa gimana? Nah, terpaksa mereka punya ajaran nih. Kalau misalnya terpaksa nggak bisa menghindar, sholat jamaah tapi diniati sendiri. Oh gitu. Ikut sholat jamaah ya, diniati sendiri. Mufarokoh, mufarokoh batin. Bahkan ada lagi yang ide yang luar biasa lagi dari mereka ini, luar biasa dalam tanda kutip ya. Ini mereka misalnya kalau yang terpaksa makmum itu lebih dari satu orang misalnya, nah, mereka akan membuat formasi gimana nih kita ini sebenarnya makmum kepada teman kita sendiri. Oh gitu. Misalnya nih kita bertiga, ya dah nanti yang dua baris di belakang, yang satu di depan. Jadi nanti kita niatnya makmum sama yang ini nih. Oh gitu. Tapi yang ini sholat sendiri niatnya. Iya. Jadi di sini. Tapi kalau untuk orang luar sholat di masjid mereka nggak masalah. Nggak masalah kalau orang luar sholat di masjid mereka, itu nggak masalah. Nggak sampai dianggap najis itu? Kalau anggapan badannya orang luar najis itu ajaran lama ya. Saya ingat ajaran yang seperti ini mulai tahun 90-an kayaknya sudah mulai diralat. Oh gitu. Saya ingat saya itu sekitar tahun 90-an itu sudah mulai ada ralat bahwa orang luar itu yang najis itu bukan badannya, yang najis itu hatinya. Itu sudah mulai. Terus tapi masih ada juga. Kenapa mereka juga masih sulit juga istilahnya menghilangkan paham yang ini gitu. Itu karena mereka juga ada doktrin-doktrin yang istilahnya membuat kesan bahwa orang luar tuh nggak ngerti cara bersesuci. Gitu. Mereka nggak ngerti caranya bersesuci. Nah, nanti dilihat tuh coba jadinya jorok, orangnya kencing nggak cebok dan seterusnya. Jadi walaupun secara pemahaman mereka nggak nganggap badannya orang luar itu najis, nah mereka tetap akan nganggap orang luar nggak bisa bersuci. Nah, makanya paham seperti ini intinya kalau nanti orang luar nginjak masjid kita dipel, duduk di masjid kita dipel, mungkin ini sudah secara umum mereka hilangkan, tapi sisanya juga masih banyak. Pengaruh itu masih ada. Masih banyak. Nah, misalnya nanti mereka melihat ada orang luar dari tempat wudhu, kakinya basah masuk masjid, mereka udah resah ini, wah nanti sini mereka nggak ngerti bersuci, nanti bekasnya akan dipel juga gitu.
Ustadz, kita dapat info ya, bahwasanya sebenarnya MUI sendiri sudah melakukan pendekatan, betul, agar Jokam ini punya paradigma baru ya. Betul. Informasi yang saya dapatkan salah satunya adalah bahwa MUI meminta agar di masjid pusat Jokam diadakan sholat jamaah Jumat, bahkan ya, sholat Jumatan yang imamnya selain Jokam. Itu betul saja. Pernah terjadi? Betul pernah terjadi. Betul pernah terjadi. Tapi ya lagi-lagi mereka itu kalau soal-soal seperti ini mereka punya jargon apa? Kita itu membaik politik. Kita itu membaik politik. ini apa? Slogan-slogan mereka sendiri lah ya, begitu ya. Waktu MUI ngisi khutbah di masjid mereka, ini mereka tidak semuanya sholat di masjid. Satu itu ya cara mereka. Dan mereka juga pakai dalih itu darurat. Yang kedua, mereka membuat acara Jumatan di tempat-tempat lain. Ya di lingkungan pondok itu juga. Oh gitu. Ada beberapa gedung yang mereka jadikan untuk tempat Jumatan. Jadi di masjid ada Jumatan bersama pengurus MUI, di gedung lain ada juga ada Jumatan sendiri. Gitu. Jadi itu nggak apa, kalau yang seperti itu mereka udah pinter lah ngakalinya bagaimana itu pinter. Jadi makanya dari MUI sendiri yang memang kalau ingin betul-betul membina gitu, ya memang mereka harus melibatkan mantan-mantan. Kalau enggak ya dikibuli terus. Dikibuli terus. Terus informasinya Jumatan itu diulang? Kalau yang Jumatan diulang saya tidak dapat informasi yang valid kalau untuk itu. Tapi yang saya dapat informasi yang jelas itu mereka sebagian ada yang Jumatan di gedung di samping masjid. Gedungnya itu jejer dengan masjid. Masya Allah. Di atas gedung itu, gedungnya lantai 5 ya, yang paling atas itu biasa mereka pakai ruang daerahan. Itu ruangnya luas banget. Jadi kalau mereka Jumatan di situ ya cukup gitu. Baik. Masya Allah. Baik, ini salah satu bagian dari bukti sebenarnya paradigma baru itu belum berhasil ya. Enggak, paradigma baru itu tidak betul-betul mereka laksanakan. Bahkan nota tausiah dari MUI itu pun nggak sampai kepada jamaahnya. Nota tausiah. MUI kan mau mengeluarkan tausiah gitu kan waktu beberapa bulan yang lalu, yang isinya satu penegasan bahwa Jokam ini belum melaksanakan paradigma baru. Kemudian diantaranya juga ada pernyataan tertulis dari ketua umumnya bahwa imam mereka sekarang itu bukan bagian dari organisasi mereka. Anggota organisasi mereka tidak ada kewajiban untuk baiat dan taat kepada imam mereka, sampai membuat pernyataan seperti itu. Tapi ini nggak sampai di jamaahnya, itu nggak sampai. Nah, terbukti ketika kita misalnya share tausiah itu ke jamaahnya, jamaahnya menganggap itu hoak. Itu hoak. Itu hoak. Nah, kemudian dan kenyataannya ya standar kepahaman mereka ya tetap kalau tidak di luar jamaah mereka tetap kafir. Masya Allah. Nah, teman-teman yang biasanya mereka dicurigai sudah berubah kepahamannya, salah satu materi mihnahnya yaitu artinya bagaimana kepahamannya gitu, orang di luar jamaah itu kafir apa enggak. Kalau tidak punya kepahaman orang luar di luar jamaahnya itu kafir, ya berarti ya sudah terpengaruh. Sudah terpengaruh dan dianggap kafir pula, dianggap murtad. Jadi materi ujian utama, materi mihnah tadi adalah intinya, apakah kamu mengkafirkan orang luar atau tidak? Iya, betul. Masya Allah. Nah, bahkan sebagian teman ya di daerah-daerah tertentu itu lebih sadis lagi. Nah, sebagian kan karena takutnya, mereka masih berani mengatakan dia orang di luar jamaah kafir, gitu ya. Ada. Nah, tapi masih dikejar lagi. Dikasih contoh yang spesifik yang mereka nggak bisa. Sekarang coba menurutmu ada Abdullah Mas'ud, Khalil, Abdul Aziz itu kafir apa enggak, murtad apa enggak? Nah, masih berani ngomong iya gitu. Kamu coba berani nggak ngelaknati mereka? Oh gitu. Ada yang sampai begitu kan?
pada saat proses Exodus X ini banyak untuk menjaga loyalitas jamaah. Ya, seperti itu. Diuji dengan cara seperti itu. Diuji dengan cara seperti itu. Bahkan untuk tingkatannya mubalek gitu ya, mereka memagarinya lebih lagi. Nah, misalnya ada pengajian khusus mubalek gitu ya. Nanti HP-nya suruh ngumpulkan, diperiksa HP-nya. Subhanallah. HP itu diperiksa. Masih ada nggak hubungan dengan orang-orang yang sudah murtadil, bahasa mereka begitu. Masya Allah. Baik. Kita berharap semoga seperti ini bisa segera ditangani oleh negara kita ya. Amin. Karena ini masalah besar negara, bukan cuma kelompok. Iya, betul. Yang melibatkan anggota di dalam saja, termasuk juga yang lain. Iya, betul. Saya sendiri melihat ini adalah bibit radikalisme. Nah, di Jokam itu kalau menurut saya tinggal mereka itu punya pemimpin yang berani. Nah, mereka kan jadi kelompok radikal. Oh gitu. Iya. Nah, karena apa? Sudah tertanam kepahaman orang di luar kelompok mereka kafir, hartanya halal, darahnya halal. Nah, ini sudah tertanam kepahaman seperti itu. Ini kalau dipimpin orang yang berani, bahaya nih. Nah, bahaya. Nah, dan kenyataannya beberapa pemuda yang idealis ya, artinya sangat yakin dengan doktrin mereka, orang di luar kelompok mereka itu kafir, mereka keluar bukan karena mereka dapat pencerahan bahwa menganggap di luar kelompok mereka kafir itu salah. Nah, bukan. Nah, mereka kecewa dengan sikap imamnya. Begitu. Nah, kenapa kita nggak tegakkan jihad? Nah, kalau kita anggap jika memang di luar kita itu kafir, pemerintah tauhid, kenapa kita justru baik-baikan sama mereka? Baik. Nah, akhirnya banyak dari mereka juga keluar kemana nih? Subhanallah. Baik. Tapi Ustaz, mungkin Ustaz bisa jelaskan ya, sebenarnya latar belakang yang paling dominan sehingga mereka sampai mengkafirkan di luar kelompoknya itu apa Ustaz? Kalau menurut saya ini hanya untuk mengikat loyalitas saja. Nah, hanya untuk mengikat loyalitas, artinya kalau arahnya pendirian jamaah ini memang nggak ada sih. Kalau arah memberontak ke negara itu nggak ada. Membuat teror di masyarakat itu nggak ada. Nah, jadi kalau jamaah ini, saya melihat mereka ini dibentuk atau dibuat untuk urusan ekonomi. Nah, ekonomi untuk urusan ekonomi pendirinya. Oh gitu. Makanya mereka ini walaupun pahamnya radikal, perilakunya kelihatan lembut-lembut aja kalau dengan orang luar kelompoknya itu begitu. Nah, jadi paham takfiri ini menurut saya ini mereka ajarkan hanya untuk membangun loyalitas. Jadi kalau orang-orang di dalam Jokam sebenarnya mereka itu banyak nggak tahan juga dengan kebijakan-kebijakan pengurusnya. Nggak tahan karena satu, cara-cara pengurusnya menangani masalah di antara mereka itu kadang-kadang sulit diterima gitu loh. Kemudian kebijakan-kebijakannya terutama dalam masalah infak ini sangat berat bagi mereka. Urusan keuangan. Iya, urusan keuangan itu sangat berat. Nah, misalnya ya, mereka yang secara pokok yang wajib ya untuk satu-satunya jamaah gitu kalau bahasa mereka itu infak persenan setiap bulan. Infak persenan setiap bulan itu sangat berat. Setiap keluarga itu bisa minimal tuh infak persenan itu satu bulan ini 100.000, 500.000, bahkan kalau misalnya itu orang-orang yang kelas menengah itu bisa sampai jutaan dalam satu bulan. Itu kalau nggak bayar gimana? Mereka kalau nggak bayar, mereka ditakut-takuti berarti kamu sudah nggak sambung dengan Bapak Imam. Oh gitu. Nah, berarti udah berkhianat dengan Bapak Imam. Subhanallah. Nah, jadi itu. Nah, kemudian mereka juga dikasih gambaran begini. Kalau kamu nggak infak persenan, orang nggak infak persenan itu seperti kalau orang dapat motong ayam dimakan sak bulu-bulunya. Gitu. Mereka takut sekali. Mereka yang loyal, betul-betul yang loyal, yang paham ya. Saya melihat ibu saya sendiri itu kan dulunya sangat loyal banget ya. Jadi ibu saya itu kan
dagang di pasar, dagang sayuran, eber-eber gitu loh ya. Nah, itu saya lihat kalau dia pulang dari pasar itu langsung hitung tadinya berapa gitu ya, untungnya berapa, nanti langsung disisihkan buat infak persenan. Nggak mau kurang walaupun Rp1.000. Masya Allah. Nah, gitu. Ini baru persenan ya. Baru persenan, ada yang 10%, 7,5%, 5%, 2,5%, itu tergantung nanti kekayaannya seberapa gitu ya. Itu nanti belum lagi ada jatah ini, yang biasanya jumlahnya bisa lebih banyak dari persenannya. Pungutan gitu ya. Iya, selain persenan ada pungutan tambahan. Iya, banyak sekali. Nah, jadi kalau mungkin ada yang punya buku pembelaannya kalau mereka itu listnya itu, list jatahnya itu bisa sampai puluhan itu. Infak persenan, infak untuk organisasi, misalnya di situ misalnya batu bata untuk apa saja itu nanti ada semua itu. Ada rinciannya. Ada rinciannya. Jadi kolom yang harus di situ banyak sekali. Baik, intinya jadi ini kan kalau nggak ada pagar, kalau keluar dari jamaah itu berarti murtad, keluar dari jamaah itu kafir, orang tidak akan keluar. Iya. Ya, jadi orang tahan dengan kondisi seperti itu karena mereka merasa satu-satunya jalan masuk surga sama dan neraka hanya ini. Fir'aun, Allah ceritakan dalam Al-Quran, fastakhaffa qaumahu fa'atau. Ditakut-takuti ya. Ditakut-takuti. Sama dengan makan ayam, nyembelih ayam, makan sak kotoran-kotorannya, sak bulu-bulunya. Masya Allah. Baik, Ustaz. Jadi metode mereka dalam mengikat loyalitas adalah dengan tadi ya, siapa yang keluar dari jamaah adalah kafir, murtad. Baik, lalu mereka sendiri, Ustaz, punya keyakinan yang lain nggak terkait di akhirat? Kalau kamu tidak punya imam, maka nanti kamu masuk neraka atau bagaimana? Iya. Terkait dengan imam itu nanti di akhirat itu akan seperti apa sih? Ya, mereka mengatakan imam itu di akhirat itu akan menjadi saksi kita. Saksi agar kita masuk surga. Agar kita bisa masuk surga. Gitu. Jadi bahkan ada ustadz mereka yang terkenal itu menggambarkan alur penyaksian besok di hari kiamat itu seperti apa. Misalnya kita kan umat Nabi Muhammad, saksi kita kan Nabi Muhammad. Nah, tapi Nabi Muhammad kan nggak kenal kita. Gitu. Kita ujuk-ujuk datang ngomong kepada Nabi Muhammad, saya umatmu. Nah, Nabi Muhammad nggak kenal kita. Nah, inilah fungsinya imam. Nah, gitu. Nanti akan ditanyakan, kamu tuh royahnya siapa? Imammu siapa ini? Nanti kalau imamnya kenal, oh iya ini royah saya. Nah, sudah. Nanti kalau imamnya yang di baiat nggak kenal, nah ini gimana nih? Tanya siapa imam daerahnya? Oh gitu. Imam daerahnya nggak kenal, gitu. Jadi tanya siapa imam desanya. Terus begitu sampai imam kelompoknya. ini doktrin yang disampaikan oleh ustadz-ustadznya seperti itu. Nah, kalau saya sih alhamdulillah nggak pernah nyampaikan yang itu ya. Jadi ada kadibun wazur ya. Kadibun wazur. Kedustaan. Dusta ini mereka mereka ambil cantolannya ini dari ayat yaumana nad'u kulla unasin bi imamihim. Masya Allah. Surat Al-Isra. Ayat ini yang mereka simpangkan. Mereka artikan apa? Besok di hari kiamat setiap orang akan dipanggil bersama imamnya lah. Kalau kita nggak punya imam, kita mau dipanggil bareng siapa? Gitu. Nah, orang-orang yang nggak punya imam besok di hari kiamat dia mau datang sama siapa? Padahal makna imam di situ bukan. Padahal makna imam di situ apa? Ya, kalau kita lihat, kalau kita lihat akwalnya mufassirin, nanti di situ ada yang menyebutkan yang dimaksud dengan imam adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ada yang di Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga yang menafsirkan yang dimaksud dengan imam di situ adalah Al-Quran. Ada juga yang menyebutkan imam di situ artinya adalah buku catatan amal, dan ini yang paling dikuatkan oleh ahli tafsir kan, karena melihat akhirnya ayat gimana, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi, ini menunjukkan yang dimaksud adalah buku catatan amal.
Nah, tapi supaya ini nggak kelihatan menyimpang seperti ini, gimana biasanya waktu nasihat-nasihat itu? Waktu nasihat-nasihat, nah yang dipetik hanya depannya, yauma nad'u kulla unasin bi imam. Lanjutan ayatnya nggak disebut. Lanjutan ayatnya nggak disebut. Dan ayatnya nggak disebut, sehingga orang-orang awam nggak merasa ada keanehan ini benar ini. Gitu. Ayat yang lain mungkin pemirsa juga pengen tahu ya. Bukti bahwasanya makna kitab, makna imam di sini adalah kitab catatan amal. Ayat di surat Yasin Ustaz tadi. Nah, di surat Yasin ya. Kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, makna imam di situ apa imam yang di PA seperti yang mereka anggap. Imam di situ maksudnya apa? Kitab kan? Catatan. Nah, di kitab lauh mahfuz. Lauh mahfuz. Nah, baik. Masya Allah. Baik. Kemudian Ustaz, menurut Jokam sendiri, imam mereka itu maksum nggak? Kalau kalimat maksum nggak ada. Nah, kalau mereka menyebut imam mereka itu maksum, itu nggak ada. Nah, tapi nasihat atau doktrin itu disuarakan yang membuat kesan bahwa imam itu mesti benar. Pasti benar. Imam itu mesti benar. Itu sampai pada tingkatan imam daerah, imam. Enggak, imam yang dibayar. Imam yang dibayar. Baik. Nah, salah satu teorinya adalah mereka menggunakan hadis dhaif nih, hadis dhaif, yaitu idza khalaqallahu 'abdan lil khilafah masaha ala ra'sihi atau ala nasiyatihi. Ketika Allah menciptakan seorang hamba untuk menjadi khalifah, maka Allah akan mengusap ubun-ubunnya. Nah, ini dari hadis ini akan mereka artikan apa? Ya, Bapak Imam itu sudah diusap ubun-ubunnya oleh Allah. Nah, sehingga mesti benernya. Sehingga ketika ini misalnya terjadi konflik antara kita dengan imam mereka, gitu ya, mereka berhujahnya begini: kalau sampean ikut ulama, nggak ada jaminan ulama itu mesti benar. Mereka nggak diusap ubun-ubunnya oleh Allah. Nah, tapi kalau Bapak Imam, ubun-ubunnya sudah diusap oleh Allah. Jaminan benar. Nah, lagi-lagi ya, ini hadis dhaif yang apabila kita nukil secara utuh juga kelihatan sih apa maknanya, gitu kan. Nah, hadis itu kan lanjutnya kurang lebihnya falam yaqa' alaihi ainun illa ahabbahu, kurang lebihnya seperti itu lafadznya. Setiap orang yang melihatnya pasti senang dengan dia. Artinya Allah mengusap ubun-ubunnya seperti itu. Nah, jadi setiap orang yang melihatnya akan cenderung kepada dia. Nah, maka akhirnya dia jadilah seorang khalifah. Jadi orang loyal kepadanya. Jadi di Jekam memang nggak ada sih kata-kata kalau imam itu maksum, itu nggak ada. Tapi kesan itu ada. Kesan itu ada. Nah, dan ketika mereka misalnya ya mengkajikan dalil-dalil yang di situ menunjukkan bahwa imam itu nggak maksum, misalnya dalil fa'in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Ketika kalian diperintah dengan perintah yang maksiat, maka tidak ada kewajiban taat, tidak ada kewajiban mendengarkan. Nah, itu buru-buru akan dipagari begini. Tapi nggak pernah ada kan perintah Bapak Imam yang maksiat. Gitu. Nah, nggak pernah ada kan, gitu. Terus misalnya ada ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Ayat ini kan menunjukkan bahwa imam itu ada kalanya juga salah. Gitu. Tapi coba gimana? Nah, sudah ayatnya seperti itu, nanti dalam memaknai gimana? Tapi prakteknya farudduhu ilallah wa ilar rasul itu dikembalikan kepada ijtihadnya Bapak Imam. Luar biasa kan? Jadi tetap imam. Kalimat terakhir yang saya dengar dari wakil amirnya waktu saya pamit keluar ya, itu kan ada dua statement, yang satu saya tanggapi, yang satu enggak gitu. Nah, yang pertama statement gini, suratul imamah itu kan hanya ucapan ulama kan, bukan dalil kan. Yang itu saya jawab ini, ya itu bukan, itu ucapan ulama, tapi ulama berbicara dengan dalil. Saya bilang gitu. Terus yang terakhir dia ngomong, imam itu berhak membatasi agama kita. Imam berhak membatasi agama kita, walaupun Allah pada dalam Al-Quran hadis ada dalilnya, ada perintahnya. Kalau imam nggak perintah, kita nggak boleh kerjakan.
Subhanallah. Nah, yang itu saya nggak jawab, saya anggap gak waras. Bahaya ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Yang itu saya udah langsung pamit aja kalau begitu mereka ada statement, saya langsung pamit aja. Gak waras sih kita. Dan itu disampaikan ke jamaah bahwasanya imam berhak untuk membatasi agama. Itu dalam nasihat-nasihat itu disampaikan. Nah, jadi jamaah itu walaupun ini ada dalilnya, ini ada ibadah prakteknya seperti ini. Kalau Bapak Imam nggak perintahkan, kita nggak boleh kerjakan itu. Subhanallah. Insyaallah. Ya jelas. Nah, jadi luar biasa. Sudah, ini nggak perlu terlalu jauh ini jelas. Iya. Baik. Saya Ustaz. Terus bagi Jokam sendiri Ustaz, metodologi dalam pengangkatan imam itu seperti apa? Pengangkatan imam, kalau imam yang pertama mereka mengaku hanya dibeat oleh keluarganya. Imam yang pertama, pendirinya. Selanjutnya, yang tahun 41 itu konon katanya hanya dibeat oleh keluarganya saja, gitu. Yang selanjutnya, kalau yang imam kedua itu kayaknya dari wasiatnya imam pertama. Kalau imam yang ketiga ini dari musyawarah wakil empatnya. Imam kedua ini anak atau saudara? Adik dari imam kedua. Imam pertama. Jadi kalau imam kedua itu anak dari imam pertama, imam ketiga ini adalah adik dari imam kedua. Masya Allah. Terus sekarang sekarang masih ketiga, adiknya ya, adik dari sebelum, berarti baru 3 imam. Iya, baru 3 imam. Masya Allah, 3 imam aja udah kayak gini ya. Iya. Ya kalau apa ya, memang kalau yang imamnya sekarang ini mungkin kalau kita lihat secara ilmiah memang dia ta'assubnya lebih tinggi, tapi ya, secara keilmuan lebih awam lagi daripada imam yang kedua. Dia tidak punya latar belakang. Mungkin kalau dalam tarikh khilafah kita bisa punya perbandingan antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Gitu. Jadi apa namanya, dia ta'assubnya lebih kuat. Nah, secara keilmuannya ini istilahnya lebih awam daripada imam yang kedua. Tapi secara dampak untuk jamaahnya itu lebih baik karena apa? Nah, gelombang hijrah yang sebanyak ini salah satu penyebabnya adalah kebodohan dia. Jadi orang nggak begitu percaya sama dia. Iya. Taib Ustaz, kalau imam di bawahnya ada imam daerah, di bawah imam pusat imam daerah ya? Di bawah imam pusat itu imam daerah, imam desa, imam kelompok. Tapi ini tidak dibaiat ya? Tidak dibaiat. Prosedur pengangkatannya bagaimana? Prosedur pengangkatannya kalau imam daerah, imam desa itu kalau mereka misalnya ada imam daerah yang meninggal, gitu ya. Jadi imam itu rata-rata kalau nggak ada masalah mereka sampai mati, baru diganti. Nggak ada masa jabatan. Nah, jadi kalau misalnya ada imam daerah yang meninggal atau ada pemekaran daerah, penyapihan daerah, itu biasanya ada tim pendataan dari pusat. Nah, tim pendataan dari pusat ini akan turun melakukan pendataan. Biasanya nanti pengurus-pengurusnya dikasih angket. Nah, mengusulkan siapa, dan nanti nama-nama itu dibawa ke pusat. Nah, yang direkomendasikan oleh tim pendataan ini yang akan biasanya ditunjuk oleh pusat menjadi imam daerah atau imam desa. Masya Allah. Nah, kalau imam kelompok biasanya dari daerah biasanya langsung musyawarah menunjuk siapa, nanti langsung dibuatkan SK dari pusat. Baik, ini kalau proses ini kurang lebih sama seperti organisasi. Iya. Baik. Masya Allah, ini ada banyak banyak hal yang kita tahu dari posisi Jokam ini ya. Iya. Dan memang sebenarnya tujuan kita mengangkat acara seperti ini agar kaum muslimin terutama yang masih berada di dalam itu punya pencerahan. Cuman kami sangat yakin Ustadz ya, video ini nggak bakalan mereka tonton. Iya. Biasanya. Atau bagaimana? Memang kita sulit berharap ya. Sulit berharap karena pemagarannya luar biasa. Nah, jadi di Jokam ini mereka sudah dibangun kepercayaan bahwa ulama di luar Jokam itu hanya ada 2 macam. Ulama di luar Jokam hanya ada 2. Hanya ada 2 macam. Nah, kalau nggak goblok khianat. Kalau nggak goblok
Khianat. Gitu. Jadi makanya ulama-ulama di luar Jokam sepinter apapun, sehebat apapun, nggak usah berharap didengar oleh Jokam. Gitu. Jadi kajian Ustadz misalnya, atau kajian Ustadz Abdul Aziz atau Ustadz siapa? Ustami Ustadz Khalil, mereka sudah anti dengan bahkan mereka memagari zamannya itu tidak hanya nggak boleh mendengarkan kajiannya, berhubungan dengan kita dalam bentuk apapun nggak boleh. Nyimpen nomor teleponnya aja nggak boleh, nggak boleh. Nonton YouTube Ustadz yang lain di luar nggak boleh. Nah makanya biasanya mereka yang terpengaruh, kalau dalam bahasa mereka ini terpengaruh, akhirnya keluar rata-rata karena mereka nggak taat dengan ijtihad imamnya ini, gitu lah. Jadi nggak boleh baca buku, nggak boleh dengarkan kajian-kajian dari luar. Mereka nggak taat. Ya memang rata-rata kan namanya ajarannya Jokam ini untuk orang yang ngerti sedikit ilmu saja udah kelihatan banget bohongnya. Isinya kebohongan saja. Rata-rata orang yang mendengar sedikit atau membaca sedikit, mereka langsung tercerahkan. Masya Allah. Ya kita berharap semoga Allah kasih taufik dan hidayah. Amin. Ustadz, selain 3 tadi yang saya sebutkan ya, Ustadz Abdul Masud sendiri, kemudian Ustadz Khalid, sama Ustadz Abdul Aziz, dai yang lain yang punya potensi untuk seperti ini di Jokam sendiri banyak nggak? Kalau yang seperti kita, mungkin yang kita harapkan ya mereka-mereka yang baru lulus dari Ma'had Haram. Ada 5 orang mereka. Belum pulang? Sudah pulang, tapi mereka ini kayaknya agak berat karena rata-rata ini keluarga dekat. Anak imam, keponakan imamnya. Berarti balik lagi ke kerajaan Kediri ya? Balik lagi ke kerajaan Kediri. Dan mereka juga nggak bisa lagi kita ajak komunikasi, nggak bisa. Ada satu yang sudah dinonaktifkan, itu ya keponakan imamnya sendiri, tapi kita tunggu-tunggu juga nggak ada aksinya juga. Mungkin sungkan juga, nggak enak juga dengan keluarganya mungkin. Tapi secara paradigma sebenarnya sudah berubah ya? Secara paradigma, secara pemahaman saya yakin. Masya Allah. Saya yakin, dan waktu terakhir salah satu mereka komunikasi dengan saya, mereka bilang saya juga ingin mendapat kesempatan seperti sampean. Baik, alhamdulillah. Berarti insya Allah ya kita tunggu saja bagaimana aksi mereka nanti berikutnya. Semoga ada gelombang ketiga, keempat, dan seterusnya. Amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini Masya Allah sudah mendapatkan kesempatan yang luar biasa dari Ustaz, dan sekali lagi kita mohon kepada Allah anat taufiqa biyadihi wal hidayah biyadihi, karena semua hidayah dan taufik hanya ada di tangan Allah Ta'ala. Semoga Allah ngasih hidayah kepada kaum muslimin, dan terutama bagi teman-teman yang masih berada di dalam lingkungan Jokam. Amin. Nah Ustaz, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan atas ziarah dan kedatangannya di studio ANB Channel. Semoga di lain kesempatan. Bal natasyarraf bi hudurikum wa ziyaratikum Ustaz. Semoga di lain waktu nanti Ustaz bisa hadir lagi. Insyaallah. Mungkin bisa kajian baca kitab, dan mungkin Ustaz Ami mungkin yang kita tunggu juga kehadirannya di Lampung. Di Lampung sudah banyak dai. Nah, taib, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, dan kita sampaikan kepada pemirsa semuanya, jangan bosan untuk selalu mohon hidayah kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita bimbingan untuk selalu lurus di atas jalan yang benar. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.